Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana jinna ilman warjuna fahman. Sahabat sekalian, bertemu kembali kita pada malam hari ini dalam mengaji buku Filsafah Hidup dari Profesor Dr. Angka. Dan pada malam hari ini kita sudah sampai kepada bab yang kelima, yaitu sederhana. Ini merupakan pertemuan yang ke-32. Dalam bab sederhana ini nanti kita akan bahas 9 bahasan, diantaranya sederhana niat dan tujuan, sederhana berpikir, sederhana mengeluarkan perasaan, sederhana keperluan hidup, sederhana perasaan sukacita, sederhana pada harta benda, sederhana mencari nama, sederhana mencari pangkat, dan ditutup nanti tentang didikan kesederhanaan. Jadi ini pada malam hari ini kita coba semacam pengantar di bab kesederhanaan. Baiklah, Profesor Dr. Hamka mengawali tulisannya dengan memukakan bahwa banyak orang yang memperturutkan syahwatnya, katanya. Ya, dikekangnya sedikit juga, sehingga dikorbankannya harta benda, nama baiknya, bahkan bangsa dan negara. Tidak peduli kena hinaan orang banyak atau kena kutukan Tuhan. Karena semata memperturutkan seruan syahwat, maka rusak binasalah jasmani dan rohaninya, jatuh ke dalam lembah kehinaan. Jadi di antara manusia katanya banyak yang, di lain pihak ada pula orang yang sama sekali membelakangi kehendak syahwatnya. Tidak diberinya sedikit juga, sehingga ada yang tidak memakan makanan yang enak atau pakaian yang bagus, bahkan ada yang enggan berbini selama hidupnya, maka rusak pula lah dan lemahlah dia, tidak mempunyai kegiatan hidup. Ada anak muda di kampung-kampung, di tanah yang luas dan kebun yang subur, kerjanya hanya duduk-duduk mengobrol di pelantar lapau, atau pergi mengadu puyuh dan mengadu balam atau tekukur ke medan permainan. Waktu makan pulang. Tidak ada niatnya mencari rezeki dan nafkah, sedang yang payah-payah masuk sawah, ke ladang, ke kebun adalah orang-orang perempuan. Akhirnya, maka orang laki-laki di kampung itu, bila telah tua biasanya hanya dipindahkan ke surau buruk, tidak dihargai oleh anak kemanakan, sebab di waktu mudanya hanya duduk-duduk di lepau, tidak mau berusaha. Ada pula yang bergiat bersungguh-sungguh mencari rezeki, hingga tidak pernah tuhur kaki celananya. Yang malam, petang, dan pagi, lupa kesehatan, lupa tidur, lupa makanan yang enak, bahkan kadang-kadang lupa memakai pakaian yang agak bagus. Karena meskipun dia bersungguh-sungguh mencari kehidupan, kerjanya hanya mengumpulkan, bukan membelanjakan. Di antara kedua macam perangai itu adalah perangai yang terletak di tengah-tengah. Tidak memperturutkan syahwat, tetapi diberinya juga sedikit, sekedar melepaskan yang menyakiti betul. Waktu muda tidak disia-siakan, dia pergi mencari rezeki untuk persiapan di waktu tua. Tetapi di dalam mencari rezeki tiada dilupakannya mencukupkan yang perlu bagi hidupnya. Tidak selalu mengajab diri, sebab dia berusaha ialah untuk dirinya. Mengapa dirinya dicarikan, itu akan di. Jadi di antara yang bagus itu bukan yang bukan yang terlalu santai atau terlalu eh, keras kerjanya tanpa memperdulikan. Nah, lebih lanjut, Profesor Dr. Hamka mengumumkan bahwa golongan yang pertama tercela sebab berlebih-lebihan. Golongan yang kedua tercela sebab terlalu berkekurangan. Kedua-duanya memberi bahaya bagi diri sendiri. Yang terpuji ialah golongan yang ketiga, yaitu sederhana. Jadi yang meletakkan sesuatu di tempatnya, yang memilih segala pekerjaan mana yang bagus ialah jalan. Ini yang akan kita waspada itu sederhana di antaranya. Jadi orang yang sederhana, yang tidak condong terlalu condong, tidak rebah terlalu rebah, syahwat yang dibolehkan syarak sekalipun
tidaklah melebihi mesti. Meskipun mengambil kesempatan dari keharusan itu, hanya boleh makan makanan yang enak, mentang-mentang harus boleh, tidaklah dilahapnya lebih dari kekuatan perut. Dibolehkan oleh syarat beristri sampai berempat, asal saja sanggup, adil dan mampu. Mentang-mentang mampu, dia lupa kesanggupan dan keadilan. Dia hanya ingat kepada kemampuan. Lalu dia beristri 2, 3, dan 4. Salah sedikit, ceraikan 1, tinggal 2, ganti pula, cari pula janda muda atau perawan yang lain. Akhirnya, tidak ada kesempatan lagi baginya untuk mengurus rohaninya, hidup, jiwa, dan ibadatnya kepada Tuhan. Hanyalah mengurus giliran bininya. Akhirnya, anak-anaknya terkacir. Orang yang sederhana meskipun terhadap perkara yang dibolehkan, dia sederhana juga. Ingat sajalah seketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, perintahkan kepada umat Islam supaya turut pula mengerjakan sembahyang malam, qiyamul lail atau tahajud, tetapi kemudian karena ada yang akan mencari rezeki, berniaga, dan yang akan pergi ke medan perang, perintah itu diringankan daripada yang semula hanya diberatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Orang disuruh beribadat pada malam hari Jumat. Ya, orang disuruh beribadat pada hari Jumat, tetapi ibadat itu tidak menghalangi usaha sehari-hari. Bekerjalah dari pagi sampai tengah hari, tetapi kalau telah terdengar azan di masjid, menyeru sembahyang, hendaklah segera pergi sholat dan tinggalkan perniagaan itu. Kelak setelah selesai mengerjakan sholat, lekas pulang dan ke tempat perniagaan atau perusahaan itu untuk mencari rezeki yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ibadat itu sendiri tidak boleh dilebihi dari jangka. Segala sesuatu di dalam hal peribadatan sudah dinyatakan dengan terang dan sederhana. Tidak boleh dilebihi dari yang tertulis. Dan ada pula sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lantaran terlalu termakan pengajaran agama, lalu hendak dikekangnya sawahnya. Dia tidak hendak berbini dan tidak hendak mencari kehidupan lagi. Ada pula yang telah selalu saja berpuasa, saban hari, saban malam tetap bangun sembahyang, sehingga tidak diperdulikannya lagi nafkah batin istrinya dan tidak tidur-tidur. Hal ini disampaikan orang kepada Rasulullah SAW, maka sahabat-sahabat yang terlalu berlebih-lebihan itu, sehingga terbetik berita bahwa ada yang berniat hendak memotong kemaluannya, semuanya dipanggil oleh Rasulullah SAW. Dia beri nasihat, hendaklah segala yang berhak di atas diri kita, kita bayarkan haknya. Kita bayarkan hak Allah dengan menyembahnya. Kita bayar hak perut dengan makan. Kita bayar hak mata dengan tidur. Kita bayar hak istri dengan setubuh. Lalu beliau bersumpah bahwa imannya lebih teguh, takwanya lebih dalam, hatinya lebih dekat kepada Tuhan. Namun dia sendiri tidaklah puasa berterus-terusan. Beliau makan, minum, dan tidur juga, bersetubuh juga. Jadi Rasulullah sendiri melarang orang untuk berlebih-lebihan dalam satu hal. Sejak itu beliau laranglah umat berpuasa berterus-terusan itu 1 tahun. Diharamkan puasa pada 1 Syawal, sebab hari itu hari raya. Ada pula sahabat Rasulullah yang mencoba puasa siang dan malam, terus-menerus tidak berbuka, dan tidak makan sahur. Buatan itu dilarang pula oleh Rasulullah. Tetapi ada pula sahabat yang membantah, berkata dia, "Ya Rasulullah, paduka sendiri kami lihat puasa berterus-terusan, bagaimanakah?" Beliau menjawab bahwa diri beliau sendiri lain. Meskipun beliau tidak makan berbuka, tidak makan sahur, makanan beliau adalah tersedia dari Tuhan. Mereka hendak menurut juga, Ramadan telah hampir habis, telah lepas tanggal 20 dan 21 dan 23, puasa pun habislah. Rasulullah belum juga makan. Dia lebih kuat dari biasa, mukanya bertambah berminyak-minyak, sedang Pak Turut yang tidak mau percaya itu terpaksa mengalah. Jadi Rasulullah itu ada perbedaan. Nah, beliau, sebab itu nyatalah bahwa sederhana yang boleh disebut istiqomah, tegak lurus di tengah-tengah, dan i'tidal, sama berat, disuruh di dalam ibadat sendiri yang akan mendekatkan diri kepada Allah. Apatah lagi di dalam pekerjaan sehari-hari yang tidak mengenai ibadat, perkataan, perbuatan, dan gerak-gerik, semua hendaklah menurut jalan yang telah ditentukan.
menurut suruh agama dan menghentikan larangannya, dan berusaha menuntut kesempurnaan diri, mencapai budi yang utama, menjauhi segala kedurjanaan, semua hendaklah menempuh jalan yang telah ditentukan oleh agama. Sebab agama telah memilih jalan yang sederhana untuk kemaslahatan kita, dunia dan akhirat. Kita harus jujur, karena kejujuran itulah yang sederhana dan yang lurus. Kita tidak boleh bohong, kita mesti lurus, tidak boleh mengicu. Kita tidak boleh royal dan tidak boleh bakhil. Kita tidak boleh terlalu mendorong dan kita tidak boleh pengecut. Karena semuanya itu merusak akan tali hubungan kita dengan Allah dan dengan insan dan menghilangkan sederhana. Nah, jadi itulah kira-kira. Jadi kita disuruh untuk jangan terlalu condong ke berusaha sehingga lupa diri dan juga jangan terlalu berleha sehingga tidak menghasilkan sesuatu. Nah, ini sebagai pengantar, mudah-mudahan kita nanti dapat membahas seperti apa sederhana yang dimaksudkan uh, terhadap kehidupan kita sehari-hari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.